Di ruang tamu. Saat Guru Woyun masuk, dia melihat Jenderal Tuagu duduk di kursi tinggi, sementara seorang lelaki tua dan seorang pemuda duduk di sebelah kanan bawahnya. Tanpa perlu menebak, lelaki tua itu jelas adalah kepala keluarga Ling Yi. Sedangkan pemuda itu adalah pelakunya yang menyebabkan Guru Woyun dipukuli sampai mati, tuan muda keluarga Ling. Guru Woyun, kamu akhirnya terbangun. Jenderal Gu melemparkan tatapan tajam ke arah Guru Woyun dan berkata dengan wajah serius. Beraninya kau menghajar tuan muda keluarga Ling di jalanan. Minta maaf padanya sekarang juga. Dengan salah satu selir kekaisaran berperingkat tertinggi duduk di istana, keluarga Ling bukanlah keluarga yang bisa dia sakiti. Jika itu bisa menenangkan keluarga Ling, apa pengorbanan dari sesuatu yang tidak berguna? Apa yang tidak dia duga adalah cucunya yang pengecut, akan memiliki keberanian sebesar ini. Sayangnya, dia hanya tidak berguna. Jika dia jenius seperti kakaknya, bahkan selir kekaisaran tidak akan berani menyentuhnya. Meminta maaf. Guru Woyun tertawa dingin. Apakah kepalamu terbentur sesuatu? Aku mengalahkan tuan muda keluarga Ling. Jangan lupa, aku hanya Ki level 2 yang tidak berguna. Tuan muda keluarga Ling telah mencapai Ki level 5. Beritahu bagaimana aku bisa mengalahkannya. Jika kamu bertarung dengan ahli nomor 1 di negara Azure Dragon, dan seseorang mengatakan bahwa kamu berhasil mengalahkannya, apakah kamu juga akan mempercayai mereka? Wajah Jenderal Tuagu berubah pucat, dia membanting telapak tangannya di atas meja dengan keras, dan berkata dengan marah. Bibit keji, beraninya kau mengabaikan bahkan perintah kakekmu. Karena keluarga Ling telah mengatakan bahwa itu salahmu, maka kamu pasti memprovokasi mereka terlebih dahulu. Berlututlah segera sampai mereka memaafkanmu. Guru Woyun tertawa 2 kali, jejak ejekan menyebar di lekukan bibirnya. Dia jelas orang yang iri dengan bakat kakakku dan orang yang mempermalukannya lebih dulu. Tapi sekarang menurutmu, akulah yang memprovokasi dia, jadi bukan hanya kepalamu yang terbentur. Bahkan matamu pun dibutakan. Tuan muda keluarga Ling berdiri di sana tanpa goresan dan dia yang diganggu. Aku berdiri di sini penuh luka. Tapi aku menjadi orang yang memukulinya. Kakek, kamu benar-benar membantu orang asing karena keluarga dan alasan. Jenderal Tuagu sejenak membeku karena terkejut. Dia tidak lagi peduli untuk marah, tetapi menatap Guru Woyun dengan heran. Ini adalah cucu perempuan yang selalu pengecut. Kapan dia menjadi begitu fasih dalam berbicara? Siapa kamu? Tiba-tiba ekspresi Jenderal Tuagu semakin dalam, dan gelombang niat membunuh memenuhi seluruh aula. Meskipun Guru Woyun saat ini terlalu lemah, dia masih bisa menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengatasi niat membunuh ini. Namun, melakukan hal itu pasti akan mengekspos dirinya, resiko yang tidak ingin dia ambil, jadi dia membiarkan niat membunuh menyapu dirinya. Oh, sekarang kamu ingin membunuhku. Guru Woyun mengangkat wajah kecilnya yang pucat, berkata dengan senyum mengejek. Ngomong-ngomong, kamu sudah mengalahkanku sampai mati sekali. Jika tubuhku sedikit lebih lemah, aku tidak akan bisa bertahan. Jika kamu ingin membunuhku, bunuh saja aku sekarang. Aku hanya ingin tahu bagaimana kamu akan menjelaskan ini ketika saudara laki-lakiku kembali. Jenderal Tuagu sedikit menyipitkan matanya.
Sebenarnya, setelah membunuh Guru Oyun, dia sudah mulai menyesali tindakannya. Bahkan jika Guru Oyun tidak berguna, dia masih memiliki kakak laki-laki yang protektif. Seandainya dia tidak menolak untuk mengakui kesalahannya, dia tidak akan kehilangan akal dan meletakkan tangan yang begitu berat padanya. Untungnya, hal yang tidak berguna ini hanya berhenti bernafas untuk sesaat, dan detak jantungnya dengan cepat kembali. Namun, bagaimana Jenderal Tua Gu tahu bahwa momen singkat itu sudah cukup bagi jiwa dalam tubuh ini untuk berubah? Jika kau Guru Oyun, maka aku harus bertanggung jawab kepada Seng Xiao. Tapi sayang sekali, kau bukan dia, Jenderal Tua Gu berkata dengan dingin. Jadi, siapa kamu? Guru Oyun yang tidak berguna itu tidak akan pernah bisa berbicara seperti itu. Dalam sekejap, seluruh aula memusatkan pandangan mereka pada wajah cantik Guru Oyun. Guru Oyun bertindak seolah-olah dia tidak merasakan tatapan mereka, dan tersenyum ketika dia berkata dengan keberatan. Bukankah kamu akan menjadi yang paling jelas tentang apakah aku Guru Oyun atau bukan? Beberapa tahun ini, aku berpura-pura menjadi pengecut dan lemah demi perdamaian. Tetapi setelah kejadian ini, aku telah memutuskan bahwa bahkan jika aku tidak berguna aku tidak akan terus menjadi pengecut. Jika aku terus menjadi lemah, kamu hanya akan terus menggertakku. Setelah mendengar ini, pemahaman berkembang di benak semua orang. Tidak heran orang yang tidak berguna ini memiliki keberanian sebanyak ini, kepengecutannya hanyalah sebuah tindakan. Sekarang ini sebenarnya masuk akal. Ling Yi marah dan dengan dingin berkata, Guru Oyun, lelaki tua ini terlahir sebagai pelindung. Aku tidak peduli apakah kamu benar atau salah. Kamu harus berlutut dan mengakui kesalahanmu hari ini. Atau aku tidak peduli apakah kamu memiliki saudara yang jenius atau tidak. Aku akan membiarkanmu mati di sini. Melirik wajah tua Ling Yi yang cemberut, Guru Oyun tertawa. Kamu ingin melawanku yang seorang junior. Apakah kamu tidak takut bahwa semua orang di negara Azure Dragon akan mengejekmu karena menindas yang lemah? Lalu apa yang kamu inginkan? Mengapa kita tidak melakukan ini? Biarkan cucumu bertarung denganku. Apa? Pada saat ini, semua orang mengira dia gila. Seorang Ki level 2 mengalami delusi menghadapi Ki level 5. Apakah dia yakin dia tidak gila? Kakek, aku akan setuju. Tanpa menunggu Ling Yi selesai berbicara, Tuan Muda Ling tiba-tiba berdiri, memandang rendah Guru Oyun, yang kepalanya lebih pendek darinya. Guru Oyun, ini adalah keinginan kematianmu sendiri. Tuan muda ini setuju dengan tantanganmu. Bersiaplah untuk pertarungan sekarang. Tahan. Tuan muda Ling hendak menyerang, ketika sebuah teriakan tiba-tiba menginterupsi tindakannya. Dia menarik tangannya dan mencibir. Apa yang kamu lakukan? Akhirnya takut. Jika kamu takut kemudian berlutut bersujud dan memanggilku kakek 3 kali. Mungkin aku bahkan akan mengasihani hidupmu. Bibir Guru Oyun terangkat ke atas. Jika aku takut, aku bahkan tidak akan menantangmu. Tapi aku tidak mengusulkan agar kita berduel hari ini. Tapi sebulan kemudian. Tuan Muda Ling tertawa 2 kali. Guru Oyun, aku akhirnya mengerti. Bukankah kamu hanya mencoba untuk hidup selama sebulan lagi?
Tuan muda ini bukan seseorang tanpa belas kasihan. Aku hanya akan membiarkanmu hidup selama sebulan lagi. Kakek, ayo pergi. Setelah 1 bulan aku akan kembali dan membunuh orang yang tidak berguna ini. Kita bahkan dapat membantu rumah jenderal menghemat makanan. Arti dari kata-kata ini jelas. Jika aku, Tuan Muda Ling, akan membunuh Guru Woyun, itu akan murni demi rumah sang jenderal. Bukankah membesarkan yang tidak berguna seperti itu membuang banyak makanan? Jadi, rumah jenderal tidak bisa menyalahkanku, kamu bahkan perlu berterima kasih kepadaku. Melihat siluet menghilangnya keluarga Ling, wajah jenderal tua Gu menjadi hitam. Dari pandangannya, tidak masalah jika Guru Woyun telah mati, selama itu tidak ada di tangannya, tapi sekarang hal yang tidak berguna ini telah menjadi lebih berani dan ingin berduel dengan tuan muda keluarga Ling. Bukankah ini hanya membuang reputasi rumah tangga sang jenderal? Jika bukan karenanya, dia tidak akan dipermalukan oleh keluarga Ling. Berpikir sampai sekarang, Jenderal Tua Gu menarik napas dalam-dalam, dengan keras mengguncang lengan bajunya, dan berjalan keluar dari aula tanpa izin, bahkan tidak melihat Guru Woyun dari awal hingga akhir. Guru Woyun, kamu benar-benar melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri. Gu Panpan melirik Guru Woyun dengan jijik, dan mengejek. Hanya sendiri. Kamu telah menipu diri sendiri dengan berpikir kamu bisa berduel dengan Tuan Muda Ling. Apakah kamu tidak tahu siapa dia? Bibinya adalah selir favorit Kaisar. Dan dia adalah murid dari ahli nomor 1 di Qinglong. Dengan ahli top Qinglong sebagai gurunya. Apakah kamu benar-benar berpikir dia akan takut pada saudaramu? Setelah membuang kata-kata ini, Gu Panpan mendengus jijik dan berjalan pergi.